Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qisata liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus min nikmah. Di malam yang mulia, malam Jumu'ah, hari Jumu'ah, salah satu hari yang diutamakan oleh Allah karena di dalamnya ada sa'atul ijabah, ada waktu ijabah yang disembunyikan oleh Allah, apakah malam Jum'ah atau hari Jum'ah. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau lihat kebanyakan hadis, aku narja, kata Imam Syafi'i, aku yakinlah, rojalah, berharaplah gitu. Itu datangnya ijabah doa itu ba'dal asri, setelah asarnya. Tapi ada sebagian riwayat seperti diriwayatkan oleh Tirmidzi setelah duhur Jumat, setelah saat Jumat. Tapi kebanyakan setelah asar sampai maghrib. Jumat setelah asar sampai maghrib. Itu kata Imam Syafi'i, kebanyakan hadis di situ. Nah, makanya alhamdulillah malam Jumat juga sebagian ulama menyebutkan bahwa malamnya, sehingga malam Jumat biasanya suka dipakai dzikir ibadah ya, antara maghrib sama isya itu biasanya dipakai itu yasinan lah atau deba lah atau apa saja lah, silahkan, sholawat dan seterusnya, karena ngintip ijabahnya doa gitu. Itu ada sa'ah, itu dijanjikan oleh Allah seperti Lailatul Qadar dijanjikan oleh Allah dan disembunyikan pada bulan Ramadan pun sama. Ijabahna doa dalam hari Jumat disembunyikan oleh Allah. Hanya banyak teori-teori yang menyebutkan ini dan itu sama aja dengan Lailatul Qadar, kan banyak teori. Teorinya ada yang menyebutkan ketika awal Ramadan hari ini maka tanggal sekian gitu kan. Ada pasti sudah tanggal 27, pasti ada tanggal 29 dan seterusnya, banyak teori. Semakin banyak teori berarti semakin membuktikan bahwa itu disembunyikan oleh Allah gitu. Tidak ada yang mengetahui pasti ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, sedikit apapun pasti Allah akan menimbangnya nanti di akhir hari kiamat. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 47 kata yang dibacakan, wa nad'u, Allah akan menyimpan. Kata Allah, kami akan menyimpan amal baik atau buruk, al-mawazina, dalam mawazin, dalam timbangan, itu mizan. Aku simpan al-qisto, dengan adil, dawatil adli, dengan memiliki keadilan, liyaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi dengan keadilan Allah, ini ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 47 sampai 50, ini Allah menerangkan tentang keadilan Allah dan karakteristik orang-orang yang takwa terhadap Al-Quran, terhadap kitabnya. Bagaimana karakteristik orang-orang yang bertakwa?
Gitu. Yang dijamin surga itu. Ya. Nah, yang pertama bagaimana keadilan Allah? Kata Allah, wa nadul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang didolimi. Artinya min naqsi hasanatin, dikurangan kebaikannya teh. Ya Allah, aku setiap Jumat suka ngaji ya Allah, tapi pahalanya nggak ada, kok aneh gitu. Nggak mungkin dikurangan. Tapi ada nggak kira-kira kita tiap malam Jumat suka ngaji tapi pahala nggak ada? Bisa jadi. Itu bukan dikurangan. Ya Allah, kita bisa banding nanti di akhirat itu, hebatnya adilnya Allah itu bisa banding. Ya Allah, saya itu setiap Jumat nggak pernah absen ngaji tapi pahalanya nggak ada, kenapa ya? Kata Allah, malaikat Rakib, coba catatannya lihat, bisi kapoho dengan catat gitu. Aduh, Masya Allah ya Karim. Oh, hilap. Takut lupa. Coba lihat catatannya. Iya, ada ya Allah. Coba, apa niatnya? Oh, ya Allah, dia niatnya apa? Malam Jumat makan suka ada makanan, lapar ya, bukan? Ternyata ternyata kata Allah kan sudah pahalanya, kamu niatnya untuk makanan, udah pahalanya kan aku kasih, tergantung niatnya. Oh iya, ya Allah, nggak bisa protes lagi. Gitu. Jadi nggak dikurangan, jadi tergantung niatnya. Nama-nama lebih niat, segala sesuatu tergantung niatnya. Makanya pantas kemarin kita jadidul sapina, perbaharuilah ahsin an-niat. Perbaguslah niatmu dalam hal apapun. Nama semua akan simpan oleh Allah. Tidak ada yang dikurangkan kebaikannya. Atau auziyadati sayyiatin. Ya Allah, aku tidak melakukan maksiat ini, tapi kenapa banyak? Gitu. Kenapa banyak ini? Aku nggak pernah, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah dolim, kata Allah. Jadi fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada yang didolimi sedikit pun, dan siapapun tidak ada. Tuh. Nah, mungkin saja pas kita lihat catatan amal, ya Allah, aku nggak pernah naik haji. Naik haji. Kalau naik haji nikah dengan ibu haji, maksudnya ya pernah nggak apa? Menunaikan haji nggak pernah, tapi amal haji banyak. Ya Allah, ini bisa salah, bukan catatan saya ya Allah gitu. Itu tetap kita akan bilang seperti itu kalau kita tidak merasa beramal. Ya Allah, aku nggak pernah ya Allah, tapi kenapa catatan amal haji saya banyak sekali? Ini takut, tapi ini namanya nama saya, birnya juga sama, ayah saya, ibunya juga sama. Ini kata Allah, enggak salah. Tapi aku nggak pernah menunaikan haji. Sekali ngaji sama dengan 1000 kali haji. Oh. Ketika kamu mau tidur, kata Rasul, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla quwwata illa billahil azim, itu juga bisa 4 kali bisa jadi. Atau misalnya kamu sholat berjamaah subuh, kemudian terus berzikir, tidak bicara tentang dunia sampai waktu duha, sholat 2 rakaat, itu sama dengan 3 kali haji dan 3 kali umroh. Oh, hanya nggak disebut Pak Haji saja kalau itu mah. Kalau itu haji dapat pahalanya. Kita enggak, ini itu teh iya, ternyata dalam hadis itu benar ya, ternyata kata kiai itu benar ya, iya itu. Nah itu dolim enggak? Kita enggak pernah haji tapi datang pahala haji, dolim enggak? Yang gua juga atohen aya kan gitu. Seneng aya kan gitu. Emang pahalanya seperti itu kan gitu. Ya. Ada banyak orang yang amal tetapi hilang amalnya. Kenapa? Salah satunya kan kata-kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu menghapus amal ibadahmu. Salah satunya yang dicontohkan adalah sedekah. Janganlah kamu menghapus pahala sedekah dengan apa? Manna wal adha. Mana itu ngadong dolek bahasa Sunda mah. Tapi apa ngadong dolek? Enggak ya? Apa ngadong dolek? Pak Dadang ngadong dolek? Ngedumel. Kita sedekah tapi ngedumel. Ngarasulah beda, ngarasulah ngedumel ya mah. Gitu, ngedumel.
Oh, saya itu mah yang wae dibere. Gitu. Ngomong-ngomongin gitu. Nah, itu hilang pahala. Jangan dibatalkan pahalamu dengan mana wal ada itu menyakiti. Ngasih nama ngasih, tapi nyakiti. Sok tak kamu ada jalma miskin mah ke orang tahu lah sok diberi kurang. Betul tuh sampein sedikit. Nah, itu juga hilang pahala. Ya, kita ngakukan aku suka sedekah ya Allah, aku suka ini ya Allah, tapi mana pahalanya? Karena itu mungkin salah satu yang membatalkannya. Jadi artinya Allah tidak akan mungkin mendolimi nafsun syai'a apapun kepada siapapun sedikit apapun gitunya. Bahkan kata Allah wa in kana, walaupun terbukti amal tersebut misqala habbatin seperti timbangan satu biji min khardalin dari sawi, kalau bahasa kita namanya biji sawi. Tapi saya juga belum pernah lihat biji sawi. Segede kemana Pak Rasid? Otom Agung itu? Oh, Adina. Nah, ini peribahasa di Arab mah gitu. Jadi khordalin itu sebetulnya kalau dibahasakan kita itu kayak biji sawi lah. Lamun bahasa Sunda mah satai kuku lah. Ama segelitik satai kuku. Alah, satai kuku gitu. Saupileun gitu ya. Min khardalin ataina biha, aku akan datangkan ke mijan tersebut. Ini mijan sekecil apapun akan masukkan, nanti ditimbang dengan, kan kalau timbangan ini teh ada apanya, batu untuk bandulnya ya. Nah, ini misalkan gini, ada bandulnya sekecil apapun ada pahalanya. Aku akan lihat, akan masukkan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, aku simpan di sini. Sekecil apapun aku simpan, nanti berapa bagaimana pahalanya. Gitu. Saking adilnya Allah itu tidak akan ada yang dirugikan semuanya. Kalau diuntungkan pasti banyak, tapi kalau ada yang dirugikan enggak. Kalau tadi misalkan ya Allah, saya yakin yang ngaji ini pahala yang ditimbang oleh Allah kan tadi sekecil apapun pasti ada perbedaan pasti. Perbedaannya apa? Niatnya pasti ada bedanya. Datangnya. Hah? Dikurangi makan. Tapi kan kalau enggak niat untuk makanan mah enggak, pada enggak. Kalau tadi niatnya beda niat. Makanya niatnya apa tadi? Yang kedua datangnya. Kan datangnya ada yang duluan, ada paneri, kemudian sibuknya. Kalau orang yang sedang sibuk maksakan itu lebih besar pahalanya daripada orang yang santai. Makanya sebelum ngaji itu sibukkan heula gede pahalana. Jadi pasti beda. Hah? Oh gitu. Menyibukkan diri. Ya, menyibukkan. Jadi pasti pahalanya beda-beda. Timbangannya pasti beda-beda. Yang sungguh-sungguh memperhatikannya, yang enggak kan beda pasti pahalanya. Nyoh HP wae pada dia itu. Nah, beda-beda pasti pahalanya pasti beda ya. Jadi semuanya tergantung kitanya sendiri gitu ya. Nah, jadi min khadain ataina biha wa kafa bina hasibin. Akulah yang mencukupkan, kami yang mencukupkan, hasibin yang menghisab. Hisab itu kan memperhitungkan. Enggak akan kerok. Enggak akan salah. Gitu. Hitungannya praktis itu. Enggak ada. Da urang kan kadang-kadang ngitung uang ge bolak-balik we disuruh kerok. Allah enggak akan kerok, enggak lah. Itu. Benar gitu. Masyaallah ya karim. Itu keadilan Allah. Jadi keadilan Allah di akhirat, dan Masya Allah karim, hebatnya Allah yang tidak diktator ya gitu. Tidak diktator tuh, silakan kalau ada yang banding gitu, enak amalnya gitu, silakan, nggak apa-apa. Nah, nanti oleh Allah dijawab dengan logis gitu. Oh iya gitu. Jadi semuanya tidak akan protes lagi. Hanya mempertanyakan pasti. Ya Allah kenapa saya gini? Ya Allah kenapa saya gini? Gitu. Mungkin karena raqib atid itu tidak pernah nunutan.
Kenapa? Karena yang suka nunutan mah banyak makan pasti banyak nunutan. Tapi suka ada, memang ada gitu kata ulama. Ada ulama pada umumnya orang yang lapar itu getol semangat ibadah. Tapi ada sebagian orang, sebagian kecil justru ketika lapar dia tidak semangat ibadah. Tapi seketika dia kenyang dia semangat ibadah. Ada sebagian kecil tapi mungkin berarti sebagian kecilnya itu. Makin besar. Kebanyakan mah memang karena lapar itu justru bakal menerangkan hati dan menerangkan akal gitu. Kalau banyak lapar itu bakal terang hatinya. Maka orang-orang yang sedang belajar itu bagusnya banyak saum. Iya. Iya. Ya beda-beda ya gitu. Nah hasibin itu dihisab oleh Allah ya. Ay muhsina fi kulli syai'in ya. Allah akan menghitung semuanya, tidak akan yang akan terlewat. Itu keadilan Allah. Jadi pas di akhirat itu semuanya terhitung. Nah, jadi jangan takut Allah kok aku enggak. Nah, selanjutnya walaqad ataina Musa, aku menurunkan kepada Nabi Musa wa Harun, dan kepada Nabi Harun nanti sama. Ini karakteristik orang-orang takwa mulai ya. Ini analogikan dulu ke Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan oleh aku yaitu Taurat. Kenapa? Karena maaf, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi dulu membandingkan antara Taurat dan Al-Quran gitu. Jadi mereka menganggap Taurat itu lebih mulia daripada Al-Quran. Maka Allah menyebutkan dulu walaqad ataina Musa wa Harun. Ya, oke. Nabi Musa diberikan olehku, Nabi Harun diberikan olehku satu kitab, yaitu kitab Taurat. Untuk apa? Al-Furqan. Nah, satu karakter orang yang bertakwa terhadap Al-Quran atau Taurat, yaitu satu Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Al-Fariqah bainal haq wal batil. Dia bisa membedakan antara hak dan batil. Kalau bahasa Indonesia mah hak mah bukan dengan batil ya. Hak dan kewajiban, karena artinya hak di situ beda di Indonesia mah. Hak dan kewajiban. Kalau di Arab mah, di syariat mah hak itu adalah kebenaran. Batil itu kesalahan. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa, dia akan bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak kerjakan, yang batil tinggalkan. Itu karakteristik orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu satu akan mempedomani Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya, dipedomani, kemudian dia akan bisa firqah, furqan, ya. Bisa membedakan antara hak dan batil, antara halal dan haram, nggak digabung. Halal dan haram nggak digabung, jadi halam enggak. Jadi halam gitu enggak. Kalau halal ya haram ya haram gitu. Bagaimana itu katanya makanan ini haram? Kenapa? Karena katanya gini. Kita pahkum bid-dhawahir, hukumi yang dohir kata syariat. Di sini ada label halalan thayyiba. Oh, halal aja nggak pakai thayyiba ya. Halal. Sudah cukup. Kata orang lain A, B, C, sudah cukup. Di sini ada halal, berarti mereka yang bertanggung jawab. Menurut hukum. Karena menurut hukum pasti ini udah halal. Kenapa? Karena udah ada label halal. Walaupun misalkan ada eta mah halal, kalau ada yang ngontrol, yang haram-haramnya disimpan dulu. Nah, ketika kau itu yang halal yang ada, ketika nggak ada ya yang haram masuk lagi. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah udah ada label halal, berarti ada yang tanggung jawab. Gitu. Kecuali kalau yakin kita sudah tahu. Nah, gitu prosesnya. Itu jangan. Gitu. Gimana misal ini kita nggak tahu, kita lihat labelnya halal, ternyata benar di sini ada minyak babi misalkan, atau yang lainnya yang najis lah apa gitu. Kemudian kita makan, haram nggak? Tidak.
Karena kita pahkum bidawahir, hanya efeknya tetap ada untuk kita. Satu, susah khusyuk. Kalau ada yang barang makan yang haram itu. Yang kedua, susah diijabah doa. Walaupun kita nggak haram, nggak untuk kita karena udah ada label halal. Tapi tetap efeknya ada. Doanya susah dijawabnya. Kemudian khusyuk itu susah itu. Makanya gimana tuh? Ya urus hati-hati. Urus hati-hati makanannya. Maka dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, kata Rasul, tinggalkan segala sesuatu yang meragukanmu dan ambil yang yakin. Nah, jadi yang pertama, ciri karakteristiknya orang-orang yang mutakin itu furqan, bisa memisahkan antara hak ya batil gitu, halal ya haram ya haram. Nggak bisa gini, oh ini kayaknya halal, ini kayaknya haram gitu. Dan sekarang banyak yang haram itu dianggap halal, halal dianggap haram, kan udah campur aduk gitu ya, antara batil dan hak gitu ya. Itu jangan tuh. Satu. Yang kedua, wadiyaan, wadaa yudiu diyaan bahasanya. Itu masdar. Wadaa yudiu diyaan. Jadi yudi itu apa? Sedang dan akan menerangi orang lain. Wois, gaya. Diaan itu dari wadaa yudiu. Diaan. Furqan ayah, yudi ayah. Diaan itu bisa menerangi untuk diri, bisa menerangi orang lain. Itu karakter orang munafik. Munafik. Mutakin, munafik. Orang yang takut. Orang yang mutakin itu bisa menerangi orang lain, bisa menerangi dirinya dan menerangi orang lain. Dan hidupnya akan cerah. Ya, orang yang takwa itu nggak akan rumit, nggak akan madesu gitulah. Gitu. Nggak akan apa? Kulwut gitulah. Nguluwut gitu. Bingung aku sudah. Semerawut lah, pusing gitu, memerawut gitu. Enggak, kalau orang yang takwa itu akan ridho apapun yang diberikan oleh Allah itu cerah, bunga kan kemarin ridho, bahagia aja hati diberi apapun dia senang aja. Karena ini udah takdir, ini nasib aku, ya udah. Orang yang takwa itu enggak semerawut mukanya sampai gitu. Meni manyun gitu. Ya Allah, enggak. Orang yang takwa itu berseri-seri gitu. Kelihatan deh orang yang takwa itu selalu senyum gitu, seri. Bener ingat di jalan mah itu malah senyum karena takwa kan. Ya kan di dalam bahasa Arab itu ada dohak, ada tabassum. Kalau tabassum itu senyum itu giginya nggak buka. Kalau dohak giginya muka. Nah kalau yang tadi dianggap benar itu senyum, bukan hahaha gitu. Kalau gitu itu dohak, itu mata tia sate gitu. Beda. Nah makanya karakteristiknya gitu. Dan Al-Quran pun sama, tadi menerangkan tentang furqan, oh ini yang halal, ini yang haram gitu ya. Kemudian menerangi kita, oh iya. Makanya yang selanjutnya cirinya orang yang mutakin itu dia menjadikan Al-Quran itu sebagai obor, sebagai pelita, sebagai penerang gitu, diaan gitu. Ya, apapun permasalahannya, apapun pasti dia datang ke Al-Quran, tanya Al-Quran. Nanya kan ditanya Al-Quran telah ngabegegan, wae ke orang begitu, tengarti soalnya nggak liarnya. Nah, yang selanjutnya karakteristik orang yang mutakin apa? Wadikran. Dia selalu dikir, selalu mengingat, selalu fikir. Yang kemarinnya tafakur. Selalu dikir, selalu tafakur, dan selalu menjadikan
pelajaran apapun. Al-Quran dijadikan mauidhah, dijadikan dzikir, dijadikan pelajaran. Kehidupannya semuanya dijadikan pelajaran. Ya. Oh, ternyata kalau begini itu seperti ini ya. Seperti yang video yang di-share sama Pak Rasid, itu kan jadi pelajaran tuh. Oh, Masya Allah ya Karim. Kalau orang yang lihat itu pasti hakul yakin Pak Rasid. Orang yang melihat bahwa ketika dikuburkan, oh ternyata ada siksa, pas digali lagi, pasti dia hakul yakin. Kalau yang mendengar mah nggak akan mungkin menjadi hakul yakin. Paling bantah tapi sampai yakin. Gitu. Itu makanya keimanan kita kan beda-beda. Iman itu kan ada iman apa? Iman taklid. Iman taklid itu dia percaya adanya Allah, percaya tapi tidak tahu dalilnya, nggak tahu apa-apa, pokoknya yakin aku Allah itu ada, itu iman. Hanya iman taklid itu namanya, tidak tahu dalilnya mah. Nah, sedangkan iman taklid nanti di akhirat diragukan keimanannya. Contoh, kata ulama minimal 3 pertanyaan, 4 sampai 5 pertanyaan dari satu masalah itu baru disebut dengan memiliki ilmu. Contoh, Allah ya, Allah ada nggak? Ada. Kenapa? Baru satu, Allah enggak? Ada. Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Allah ya tuh, coba. Jauh, Allah ada nggak? Allah ada nggak? Ada. Ning tuh katingali. Nggak harus. Kenapa nggak harus? Kan sesuatu yang ada itu nggak harus terlihat saja. 2. Kenapa kita menyebutkan Allah ada? ciptaannya ada. Karena ada ciptaannya. Kenapa adanya ciptaan menjadikan dalil bahwa Allah itu ada? Terus kalau ciptaan nggak ada berarti Allah nggak ada. Nah, hah? Misalkan ciptaan Allah tidak menciptakan sesuatu, apakah Allah itu jadi nggak ada? Kan tetap ada. Nggak mungkin. Ini jadi dalil maksudnya gini. Nah, kalau ciptaan nggak ada, Allah ada nggak? Tetap ada. Pasti ada. Hanya menjadi dalil bahwa adanya ciptaan pasti ada yang menciptakan. Adanya makhluk pasti ada khalik. Tidak adanya makhluk, tetap khalik mah pasti ada. Tuh. Hanya tidak mungkin. Buktinya kan sudah ada makhluknya. Dari katanya aja makhluk yang diciptakan. Iya. Ada yang menciptakan. Iya. Makhluk itu kan isim maf'ul. Khalik isim fa'il. Makhluk itu ada khalaqo. Khalaqo yakhluqu. Khalik itu isim fa'il, makhluk isim maf'ul. Makhluk itu yang diciptakan, khalik itu yang menciptakan. Nah, pertanyaan berikutnya masih tauhid. Kenapa kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan? Nah, itu tauhid namanya. Baru ada. Sempurna. Karena dari sejarah apapun dan dengan akal apapun tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Dat yang Maha Kuasa. Jin tidak kuasa, malaikat tidak kuasa untuk menciptakan. Dari sejarah, dari keterangan apapun tidak ada yang menyebutkan satu keterangan pun ini berarti hanya siapa? Dat yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa? Baru make dalil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu baru kita memiliki ilmu. Berarti tauhidnya benar, baru sifat ada wujud. Nah, kalau masih karena imannya taklid, itu diragukan di akhirat. Maka jangan taklid, minimal ittiba. Apa ittiba bedanya dengan taklid? Kalau ittiba mah kita mengkaji dalil-dalil, saya condong ke si anu gitu, pahamnya. Contoh lah gini yang mudah-mudah fikih itulah ya. Ya, antara taklid dengan ittiba. Kalau taklid mah saya setiap sholat baca Al-Fatihah udah cukup, nggak tahu dalilnya. Gitu. Tapi kalau ittiba, kata Imam Syafi'i, wajib mau imam mau makmum membaca Al-Fatihah. Kata Imam Hanafi, makmum tidak usah membaca Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imam bacaan makmum. Kaji oleh kita, kenapa dalilnya? Oh, dalilnya itu. Dalilnya kata dalam hadis, bacaan imam, bacaan makmum. Kata Imam Syafi'i, tidak sah hadis dalam hadis, tidak sah sholatnya kalau tidak membaca
Fatihah. Dua-duanya ada hadisnya. Saya kaji, oh saya lebih cenderung ke ini, ke yang baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kan namanya membaca, air membaca kan harus terdengar. Enggak semua oleh imam dibacakan terdengar oleh kita. Udah, kamu baca Al-Fatihah we. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i itu, nah itu ittiba namanya. Jadi nggak nuturkan buta gitulah. Itu taklid mah mengikuti buta gitu. Kalau pahamnya, sama dengan ini, aku mengambil ini karena dalilnya ini lebih kuat, karena ini lebih logis, ambil itu ittiba namanya. Gitu. Ya. Nah, itu wadikran. Karakteristik orang yang mutakin itu selalu dzikir. Maka dalam surah An-Nisa ya, ciri orang yang munafik salah satunya apa? Dzikirnya qalilan gitu. Surah An-Nisa 104:2 ya. Gitu ya. Cirinya orang-orang yang munafik itu salah satunya sholatnya salah, itu ayatnya sama di situ. Terus dikirnya kalau maupun dikir qalilan. Sedikit sekali mau dikirnya, itu ciri munafik tuh. Kalau pas dikir, maaf ya, jangan lama-lama ya dikirnya. Maaf ya, nah sholatnya jangan panjang-panjang lah surahnya. Maaf ya, doanya jangan panjang-panjang. Itu. Hati-hati ya, gitu. Request. Itu mah khususon, bukan selamanya. Tidak tiap hari, barjing elehan wahenya. Buat keren lil muttaqinnya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang takwa. Ya. Naon? Furqan, diaan, dikran. Nah, maknanya tadi ya. Kemudian apa lagi? Cirinya al-muttaqin barusan terhadap Al-Quran, karakteristik kita terhadap kitab kita, itu disebut orang muttaqin. Kemudian bagaimana karakteristiknya orang muttaqin selanjutnya? Alladzina yakhshawna, dia selalu khusyuk dalam hal apapun. Tapi bukan berarti kita khusyuk sampai teringat manawan gitu. Karena ngaji juga saya mah khusyuk sampai teringat manawan gitu. Tiba. Khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, justru ingat apa-apa gitu. Justru konsentrasi disebut khusyuk. Kan kita, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Khusyuk adalah tidak ingat apa-apa. Kudu ingat tanawan. Yang namanya khusyuk itu harus ingat apa-apa. Khusyuk. Bacanya jadi lupa gitu. Ya memang gitu. Ya. Ketika kita ingin khusyuk kan, maka bacaan kadang-kadang lupa. Maka khusyuk itu bukan fisik, tapi batin. Kalau batinnya sudah khusyuk, pasti ke fisiknya akan menjadi khusyuk. Tapi kalau khusyuknya dengan fisik, hatinya tidak khusyuk, pasti capek. Allahu Akbar. Wah, sampai sok beres sholat nyeri awak di pencetan gitu. Kenapa? Karena khusyuknya fisik. Tapi kalau khusyuknya hati, nanti akan ikut badan. Enak, lezat. Ketika dikir khusyuk, masya Allah, nikmat. Ustaz, kenapa lebih khusus sholat subuhnya daripada? Beda-beda. Ada orang lain yang khususnya asar, ada setiap sholat gitu. Beda-beda. Terus kumaha kebiasaan dan kumaha serkna gitu. Kalau subuh masih Pres gitu. Nu pres manutunuh mah kitu teh we. efek tahajud. Ya. Kembali lagi yang tadi yang ciptaan Allah. Saya 2 minggu yang lalu saya punya cucu. 3 tahun setengah udah sekolah. Kong, Allah di mana? Aduh. Ini tinggi juga. Itu ada langit. Itu sangat bola. Ibaratnya dia punya sepeda, ada yang menciptakan manusia. Allah ada. Umur 3 tahun setengah memang dia udah sekolah. Dia kalau ngomong, Kong, Allah di mana? Selalu begitu pertanyaan. Saya memberi contohnya, itu langit pasti ada ciptaan itu Allah yang mencipta. Jangan terlalu tinggi ting ke anak ke usia 3 tahun mah. Ya, jadi jawaban kita itu jawaban sesuai dengan umurnya. Gitu. Jadi sesuai dengan yang dia logikal dia. Jadi ketika kita ngejawab, ya logikanya logika anak segitu. Nah, itu menandakan sebetulnya anak itu betul-betul tauhid. Kata Allah, semua yang diciptakan bertauhid. Buktinya anak itu akan bertanya seperti itu.
Allah ada nggak? Ada. Di mana nggak kelihatan? Nah, ada kalau angin ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Tuh yang gerak-gerak itu mah bukan, itu mah akibat dari angin. Nah, gitu. Jadi angin ada nggak? Ada. Kenapa? Kerasa tuh dingin. Tuh, jadi anak nanti berpikir yang gitu. Jadi tidak semua yang ada itu harus terlihat tadi. Itu. Jadi logikan dengan yang kerasa dia aja gitu. Nah, yang kerasa dia apa? Kalau ke langit agak terlalu jauh ya. Kalau misalkan, langit gitu. Nah, contoh misalkan, ini Dek, ini apa? Misalkan kalau logika agak besar, tapi usia itu ada yang bikin nggak? Ada. Siapa? Tahu nggak di mana adanya? Nggak tahu. Nah, ada. Tapi ada kan? Ada. Nggak mungkin tiba-tiba datang sendiri. Hujan tiba-tiba turun sendiri, nggak mungkin. Itu logika yang dekat dengan anak aja. Itu. Tidak harus proporsional gitu ya. Oh, tuh kedatungan dalil wae budak di dalilan nah wah. Enggak usah dengan logika. Justru kalau tauhid itu dalil akli itu yang paling kuat. Dalil akli baru dikuatin nanti dengan dalil nakli kayak tadi. Terakhirnya baru dengan dalil nakli. Dalil Quran atau hadis. Pertama dalil akli. Makanya memang anak saya dulu tiga-tiganya gitu kalau nanya, "Ibu, kalau Allah itu sedang apa?" gitu. Nanti tunggu ayah. Gitu. Tanyanya ke ayah. Takut tersesat. Kayak dulu mudilun sesat nyesatkeun kan. Nah, memang anak tauhid itu pasti. Makanya jawaban yang logis. Kita kan sudah memahami gini. Jawabannya logis ke anak gitu. Apa yang ada di depan gitu, yang harus real anak mah. Gitu. Makanya kalau saya itu sering misalkan Allah itu hebat, jagoan Allah mah sakti, bisa kesana kemari, dia nggak kelihatan sakti kan bisa menghilang gitu. Setan itu kalah walaupun nggak kelihatan kan, tapi Allah itu lebih hebat gitu, sakti. Nah, bahasa sakti atau apa nggak apa-apa untuk anak mas, nggak apa-apa gitu. Nggak harus sesuai dengan koridor wae pada orang Jawa. Koridor gini nggak usah gitu. Jadi apa yang kan kadang-kadang anak gitu, ayah kalau di surga itu ada apa? Wah, semua yang kita inginkan apa? Aku cuma mau Barbie, ada rumahnya yang pink, ada gitu. Itu untuk anak gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena yakin dalam hadis juga kan akan lebih apapun yang kita inginkan dan akan lebih daripada yang kita inginkan gitu. Ini gitu. Sekarang anak-anak inginnya Barbie dan nggak segede kayak ngembalatain Barbie kan gitu. Tuh ya. Nah, kemudian apalagi alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ciri orang yang takwa itu dia akan khauf. Akan kemarin tahu khasyah. Khasyah itu sama khusyuk itu sama sebetulnya. Khusyuk itu kata dasarnya itu, khasyah itu sama kata dasarnya. Ketika orang yang khusyuk cirinya apa? Gemetar di hadapan Allah itu. Takut di hadapan Allah itu. Sieun salah, sieun gemetar itu. Orang yang takwa itu kayak Abu Bakar ketika sholat takut gitu, takut salah, takut gimana gitu, takut nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah gitu, getar gitu. Seperti kita menghadapi seseorang ketika kita ajrih gitu ya, ketika hormat kita kan, gemetar, takut salah gitu. Nah, itu orang yang khusyuk itu gitu. Jadi intinya khusyuk itu tadinya makan takut kepada Allah gimana gemetar gitu. Nanti setelah itu nyaman, baru cinta nanti datangnya. Hub nanti cintanya. Nah, jadi orang yang takwa itu dia akan yakhshawna rabbahum bil ghaib, walaupun tidak ada siapa-siapa tetap dia akan takwa, tetap dia akan khasyah, tetap dia akan takut. Batur ambil, enggak gitu. Orang yang takwa itu mau orang tidak ada, mau siapapun dia takut. Kenapa? Karena ada Allah. Kan ada ceritanya ya waktu itu ada seorang guru aneh, seorang guru itu kalau mau ngaji si muridnya belum datang, yang satu itu mah nggak dimulai, yang lain tuh mama atau mulai aja, nanti si itu belum datang. Kenapa sih mengistimewakan dia gitu? Ketika sudah datang baru ngaji, hampir gitu. Ketika ada keperluan si muridnya itu sempat diistimewakan aja, kalau makanan dia dulu gitu dikasih. Ya kan cemburu murid-murid yang lain. Kenapa sih seperti ini? Karena dia istimewa. Sama aja dengan aku, kecerdasan sama denganku, beda. Sok buktikan kan gitu.
Ada tiga orang yang paling hebat, sini. Itu 2 orang tambah 3 yang urusan. Mama minta kalian ngambil masing-masing burung atau ayam lah, ayam ya, masing-masing silahkan cari di tempat mana saja yang kira-kira tidak ada yang melihat, baru sembelih gitu. Deruk-deruk seorang kan, wah kan ya orang langsung ke hutan, wah nggak ada sembelih. Wah setelah sembelih ada seorang ke dasar lautan ya, atau kemana yang sembunyi, merasa tidak ada siapa-siapa, sembelih. Nah si orang yang satu yang tadi yang disayang oleh gurunya, dia ke lautan, wah tetap ada Allah. Pas ini nggak, pasti ada yang melihat. Pas kemanapun, ke hutan, ke apapun, pasti ada yang melihat. Kembalilah. Yang 2 sudah disembelih, mama ini sudah sembelih gitu. Yang satu lagi nangis, mama aku nggak bisa menyembelihnya. Atau yang berdua itu tuh kan nggak nurut ke mama katanya, disuruh menyembelih tapi enggak, berarti kami yang lebih hebat, dia kurang. Oleh mama ditanya, kamu nyembelihnya mah di hutan? Nggak ada pernah, hutan berantara ini nggak pernah ada orang di situ, aku sembelih. Kenapa? Nggak ada orang yang melihat, nggak ada yang melihat sama sekali. Masya Allah ya Karim. Siap siap transaksi. Nah yang satu lagi di lautan, aku tidak ada. Terus ditanya yang tadi, kenapa kamu nggak nyembelih? Mama, aku tuh kemana-mana, ke hutan tetap aja ada yang melihat, ke lautan tetap aja ada yang melihat. Siapa? Allah itu tidak lepas terus melihat aku. Jadi aku tidak bisa menyembelih. Kata mama tadi, sembelihlah jika tidak ada yang melihat. Tapi aku yakin ini Allah terlalu melihat, maka aku tidak bisa menyembelih. Baru cek si mama, tuh tauhidnya, kehebatan anak ini di situ. Nah orang yang takwa masih gak gitu, mau di kantor, mau dimanapun dia akan takut kepada Allah, karena merasa yakin Allah melihat dan Allah mendengar. Makanya itu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, walaupun tidak ada siapa-siapa sedang gaib, orang yang takwa itu selalu khauf, selalu khasyah, selalu khusyuk. Dia bekerjanya benar-benar. Kenapa? Karena khasyah kepada Allah. Itu. Ya. Nah, selanjutnya apa? Wahum minas saati musyfikun. Dia takut ancaman nanti di akhirat. Orang-orang yang takwa itu musyfikun, takut sekali. Dia khauf, nanti ya Allah gimana nanti di akhirat kalau saya seperti ini terus, gimana ini? Karena kan pokoknya orang jadi soleh itu, pokoknya ibadah adalah khauf, takut. Makanya kalau orang yang sudah tidak punya takut, udah, itu bukan orang yang takwa. Orang yang takwa itu selalu takut, dimanapun kapanpun kepada Allah. Kalau orang yang nggak takut mah pasti ini nggak ada yang tahu, bisa dimanipulasi. Maka kata Allah, wahum minas saati musyfikun wahada. Nah Quran juga seperti itu, kata Allah, wahada, dan Quran ini pun dikrun, untuk dikir, untuk pelajaran, untuk semuanya. Bahkan dilebihkan, kata Allah, mubarakun, dan diberkahi Quran itu. Makanya orang yang menghafal Quran, yang membaca Quran, yang memahami Al-Quran pasti diberkahi oleh Allah. Kata Allah, anzalnahu, aku turunkan Al-Quran tersebut. Kemudian lihat, afa antum lahu munkirun, kenapa kamu ingkar? Kenapa? Kata Allah, apa sebabnya kamu ingkar? Kenapa kamu nggak nurut ke Al-Quran? Nah, jadi karakteristik atau ciri orang-orang yang takwa berikutnya, dia tidak akan mungkin ingkar terhadap ayat apapun, walaupun satu ayat. Dia akan
patuh, taat. Dia akan manut kepada Al-Quran. Oh, kata Al-Quran harus gini, ya kita laksanakan ini. Kata Al-Quran misalkan, karena ini dulu ada orang kafir Quraisy, terutama orang Yahudi ya, ini bilang ke Rasul, ketika Rasul menyebutkan bahwa riba itu haram. Kata Rasul, riba itu haram. Orang Yahudi berkata, Muhammad, apa bedanya jual beli dengan riba? Sama. Modalnya 100.000 jadi 150, sama. Jual beli sama dengan riba. Kata Allah, dijawab apa? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya intinya mah ada lebihnya sama. Tapi Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu? Ya ta'abudi aja, itu hanya aturan aja, hanya mencoba aja gitu. Taat enggak gitu lah intinya ke Allah. Dan intinya kita taat enggak gitu. Jadi kan kita bilang gitu, kenapa ya? Ini makanan ini diharamkan, ini dihalalkan, padahal halal gitu. Itu hanya aturan aja. Taat enggak gitu intinya. Kenapa? Buktinya, maaf, dulu anjing ketika zaman nabi-nabi dulu kan enggak dianggap najis. Nabi Isa, Nabi Musa, anjing itu enggak najis. Ashabul Kahfi kan bau anjing, enggak najis. Tapi umat kita dinajiskan. Itu syariat, itu hanya ketaat enggak gitu kan? Gitu. Hanya gitu aja gitu. Ya, jadi makanya syariat mah suka beda-beda setiap nabi pun. Ya, setiap nabi syariat beda. Ya enggak apa-apa, ada memang gitu. Dulu kiblatnya ke mana? Baitul Maqdis. Sekarang ke Ka'bah. Ya syariat beda-beda, silakan. Nggak usah gini gitu. Dulu misalkan yang mabuk arak dulu kan halal. Makanya jangan aneh kalau maaf misalkan bukan muslim dia mabuk, dan memang dulu mah ajarannya halal. Boleh. Awal Islam pun halal. Asalnya hanya ketika sholat lo baru mabuk lalieur. Maka kata Allah, wala taqrabus sholata in kuntum sukaro. Jangan dekat dengan sholat kalau kamu sedang sukaro, sedang mabuk gitu. Sedang syukur. Syukur dengan syukur beda. Sukaro, syukur. Kalau syukur dengan sin biasa mah tadi wuru, mabok. Sakaratul maut sin gitu, sakarat. Kalau dengan sin besar baru syukur. Ya. Jadi jangan aneh, kenapa ya orang itu mah kok mabok itu biasa aja gitu ya, minum arak itu kan nggak merasa dosa, dan memang syariatnya nggak diharamkan dulu. Sekarang aja yang diharamkan. Tapi nggak tiba-tiba diharamkan kan di dalam syariat kita pun. Allah memberikan dulu rambu-rambu, ini ada manfaatnya tapi madatnya lebih banyak gitu kan awalnya. Baru setelah itu baru innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaiton. Baru sudah kuat imannya baru diharamkan gitu. Ya. Jadi nggak tiba-tiba tuh, nggak tiba-tiba. Nah, itu karakteristik orang-orang yang takwa menghadapi Al-Quran dan menghadapi kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma